Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat binasakan dosa, tapi juru selamat kita besarlah kuasanya. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan orang saleh sepanjang masa yang sebelum kita. Pegang teguh pengharapan dan tetap percaya, meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan kanan kiri ada musuh yang menyerang kita. Majulah, jangan bertangguh, tetaplah setia. Bakallah ke kebun selamat dan lawanlah setan. Musuh dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih di depan para malaikat, angkat diakui. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati. Berharaplah pada Tuhan, baginya pujian. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bersemayam bertata di atas kerajaan sorga, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji, Allah yang adalah awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan, patut kami bersyukur
atas kasih-Mu yang begitu sempurna, yang begitu baik, yang kami rasakan sepanjang malam dalam tidur kami Tuhan. Kami boleh tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Tetapi begitu baik kasih-Mu yang sudah melindungi dan menyertai kami, dan pada pagi ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang segar dan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapa di sorga, patut kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Dengan itu kami akan mendengar akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh dapat mengurapi kami, memberikan hikmat dan pengertian, agar kami boleh dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan akan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kami tetap beriman kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon ampuni akan dosa kami. Kami sembahkan doa ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dan pekabaran kesehatan dengan judul ujian dan kepercayaan. Ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kata penderitaan mengingatkan kita akan suatu penggambaran tubuh yang kurus, kering, yang tersiksa kesakitan, bayi-bayi kelaparan yang dipenuhi lalat yang bertebaran, atau orang tua yang berduka karena telah kehilangan seorang anak. Mungkin gambaran penderitaan Anda berasal dari pengalaman pribadi ketika Anda mengalami kehilangan, pengkhianatan, penolakan, atau sakit secara fisik atau cedera. Apapun pengalamannya, rasa sakit sangat menguras tenaga. Mencoba untuk mengubah pikiran Anda atau mengalihkan pikiran Anda ke tempat lain, atau berjuang untuk mengabaikannya, tidak ada gunanya. Seluruh tubuh bersimpati dengan bagian yang sakit. Rutinitas sehari-hari terganggu saat pikiran, tubuh, dan emosi bereaksi mendukung satu dengan yang lainnya. Yang paling mengecewakan adalah perasaan terpisah dari Tuhan. Perasaan kesepian yang menyiksa ketika tidak ada seorang pun yang memahami isi hati atau merasakan penderitaan perasaan Anda, dan Tuhan berdiam diri. Belum lama ini, pemulihan saya dari operasi punggung serius yang seharusnya hanya sederhana menjadi rumit oleh karena rasa sakit yang parah yang tak henti-hentinya. Siang dan malam terasa kabur. Satu-satunya kelegaan datang dari obat keras yang membuat kewaspadaan dan berpikir rasional hampir mustahil. Rencana saya untuk menyelesaikan tulisan saya selama batas waktu pemulihan dihalangi oleh rasa sakit yang berdenyut-denyut di kaki saya. Suatu malam tanpa tidur, saya duduk terbungkus dalam selimut, menghirup minuman yang hangat sambil menangis. Saya telah menjadi depresi karena serangan nyeri yang terus-menerus, dan memohon pada Tuhan untuk kelegaan dan jalan keluarnya. Entah bagaimana saya seperti merasakan ketegangan yang membuat saya mengepalkan tangan dan setiap otot tubuh saya dalam posisi hendak bertarung. Kemudian muncul pemikiran bahwa saya harus menghentikan pertarungannya dan mengikut arus, berhenti melawan rasa sakit dan menjadi tenang di dalamnya. Kata bersukacita muncul di benak saya. Jadi saya mengubah fokus saya dan mulai saat itu memuji Tuhan atas rasa sakit, atas penderitaan, dan untuk pengalamannya istimewa ini. Tak lama kemudian saya tertidur. Saudara,
saat ini penderitaannya sudah berbeda, namun tetap saja berat, dan sekali lagi obatnya kembali tersedia. Saya akan memuji Dia atas rasa sakit dan merasa senang bahwa saya diberi kepercayaan yang besar dan kehormatan yang tinggi yang sedemikian. Suatu kutipan di dalam buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5 halaman 236 berbunyi, dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh sorga kepada manusia, persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Saudara, ketika kita merasa kesakitan, pujilah Tuhan atas anugerah persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya. Demikian bacaan renungan pagi kita dan pengalaman dari saudara Nancy Roque, bagaimana penyakit yang ia derita, penderitaan yang ia derita, rasa ngeri yang ia alami, sakitnya begitu mengganggu konsentrasi di dalam pikirannya. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ujian ini? Bagaimana kita bisa terlepas dari ujian ini? Sebagaimana Tuhan mengalami sendiri di dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kristus pun mengalami penderitaan. Menjadi satu pengalaman bagi kita. Kita menderita sebagaimana Kristus pun menderita. Setelah penderitaan itu berlalu, mendapatkan sukacita. Mana supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Penderitaan itu menjadi satu ujian bagi kita. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka semua penderitaan yang kita alami, rasa sakit yang kita alami, semuanya itu akan berlalu ketika beriman dan percaya kepada Tuhan. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini membagi satu pengalaman dan motivasi bagi kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. 1000 kali kita menghadapi penderitaan, janganlah kita lari daripadanya, tetap kita setia kepada Tuhan. Terima kasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar, kami pelajari pada pagi ini. Biarlah ya Tuhan boleh menjadi berkat, motivasi bagi kami, inspirasi bagi kami, agar setiap penderitaan yang kami alami itu menjadi bagian daripada ujian kami, untuk kami boleh tetap setia dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang sanggup memulihkan kami daripada segala penderitaan kami, sebagaimana Tuhan menderita untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan mendapatkan satu kemuliaan, kemenangan yang abadi. Begitulah kami Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kami boleh memohon kepada-Mu ya Tuhan, dan kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan, agar penderitaan kami boleh menjadi berkat untuk menjadikan mendapatkan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara dan saudari semuanya, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Mark Umah, terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita pada pagi ini. Theo Riana Laloe, salam, selamat pagi, terima kasih sudah menonton, dan juga saudara-saudara semuanya di mana saja berada. Semoga firman Tuhan kita pada pagi ini boleh menjadi siraman rohani bagi kita, agar kita tetap setia kepada Tuhan selagi kita masih ada di dunia ini, dan tetap setia untuk percaya bahwa janji Tuhan kedatangannya yang kedua kali, kita boleh mendapatkan tempat yang layak di hadapannya. Dan biarlah konten-konten ini boleh menjadi berkat bagi kita sepanjang
hari di setiap pagi. Informasi, jangan lupa like dan memberikan komentar agar bisa mendapat dukungan dari saudara-saudara agar saya bisa membagikan akan firman Tuhan di setiap pagi. Dan ingat, saya juga membuat konten di Facebook dan di YouTube dan juga di TikTok. Minta mohon di subscribe agar saya lagi berusaha untuk bisa live di YouTube. Karena saat ini belum bisa live, oleh sebab itu saya minta dukungan dari saudara-saudara semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua agar bisa mendukung saya agar saya bisa live di YouTube saya. Terima kasih. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.